diri enggak apa ya? Body language itu penting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, khususnya Ibu Hajah Endang Sriati, Endang Muhayyad Shah, Ustadz Reza, Pak Ari, dan Pak Prapto, serta ibu-ibu dari jamaah Istiqomah ya. Istiqomah yang luar biasa, yang sehat, semangat, dan mudah-mudahan betul-betul bahagia dan istiqomah. Nggak gampang itu ya, jaminannya surga. Makanya saya tadi ketemu orang-orang ahli surga ini, wajar. Mudah-mudahan sehat terus ya, sampai setelah puasa dan seterusnya kita sehat dan bahagia. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, bisa hadir di tempat majelis yang mulia ini untuk sharing, berbagi, saling menguatkan. Mudah-mudahan panjenengan mendapat sedikit ilmu, pencerahan, semangat lagi, dan untuk bekal khususnya untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga, dan umatnya, insya Allah termasuk kita-kita ini. Baik ibu saudara sekalian, kenalkan saya panggil Pak Agus gitu aja. Memang saya seorang dokter, tapi dokter yang lain daripada yang lain karena saya membidangi pasien-pasien yang sudah putus asa, ya, sudah terminal dan lain sebagainya. Makanya untuk kesehatan lebih baik kita mengantisipasi, mitigasi. Sehingga kita sering introspeksi diri untuk scoring dan mapping diri kita ini posisi di mana. Apakah masih stres, apakah masih lambungnya kambuh, apakah masih lututnya cekot-cekot dan lain sebagainya itu ya. Itu tugas saya, nanti kita selesaikan pelan-pelan, nanti kita cari kausanya. Mengobati itu yang bagus adalah kausa, penyebabnya. Dan penyebabnya itu biasanya di kolbu, di hatinya. Makanya kalau pengen sehat, hatinya harus bersih, mindsetnya harus positif, ucapannya harus baik ya. Istighfar, zikir, sholawat terus saja gitu ya. Kemudian actionnya harus bermanfaat untuk orang banyak. Bukan untuk diri kita sendiri. Orang egois itu orang yang merasa dirinya, mementingkan dirinya sendiri itu sebetulnya rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Jadi orang yang bagus itu adalah peduli. Dia banyak ngalah, banyak mementingkan orang lain. Jadi peduli, care itu implementasi dari takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu artinya dia gampangan, entengan. Dia jarang ngomong gak iso, angel, rumput. Nah, karena itu negatifnya. Dia isinya yes, oke, semangat, insya Allah, itu aja ya. Intinya kata-katanya selalu positive word, tidak pernah negatif. Ya, karena ini doa. Apapun yang kita keluarkan adalah doa sehingga kita semangat, insya Allah. Ya, banyak ibu-ibu kadang-kadang tak ajak bu, ayo jalan-jalan ke sini. Kita belanja banyak barang murah, nggak ada duit pak, aku krisis. Nah, itu dia, nah, kita nggak boleh seperti itu. Harus optimis bahwa Allah itu maha kaya, ya. Allah itu maha kaya, percaya enggak? Ayo. Panjenengan sehat ini aja sudah diberi Allah triliunan. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Makanya nomor satu adalah bersyukur. Tapi selalu diingatkan di Al-Quran, qalilam ma tashkurun. Amat sedikit yang bersyukur. Yang banyak adalah mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir. Kalau orang yang cerdas, maka mengeluh ganti bersyukur, kikir ganti dermawan. Dermawan itu tidak selalu duit kok. Senyum, berkata yang baik, ilmu ya. Apapun yang ibu punya yang itu diridhoi Allah, itu masuk sedekah. Senyum itu sudah menghilangkan nyeri-nyeri di lututnya panjenengan. Apalagi memaafkan. Ya. Karena itu urusannya dengan otak. Di otak sini. Di mindset sini. Makanya nomor satu mindsetnya harus dirubah. Setelah saya dikasih modal sama Allah triliunan. Bukan miliar tuh ya. Miliar saya belum pernah megang. Ini triliunan.
Karena lutut ini aja, kemarin ada yang operasi 200 juta ini. Ibu, 200 juta ini. Ya. Kalau ibu tidak bisa mendengar ini alatnya 350 juta sampai 500 juta. Alat yang dimasukkan di telinga itu. Ya. Apalagi pasang ring, apalagi pasang stand di otak, itu 200 juta. Jadi stand itu bukan hanya di ginjal, bukan hanya di ureter, di jantung, tapi di otak juga ada. Mikir terus. Makanya jangan terlalu banyak mikir, jangan semua dipikir. Makanya backingnya harus Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Kamu pancen cedek sama Allah, nanti saya kasih rumus dicintai Allah sehingga semua keinginannya akan dikabulkan sama Allah. Dan keinginan kita yang nomor satu adalah tindak Mekah Madinah. Itu nanti dunianya enteng. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat puasa zakat oke. Tapi males jadi semangat itu akhirat. Seperti panjenengan jamaah menghadiri pengajian yang luar biasa. Itu akhirat semuanya. Nah ini nanti kita maintain. Kita memasuki bulan yang bulannya Allah. Ramadan. Kata Allah, semua bulan milikmu, khusus Ramadan milikku kata Allah. Dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Semoga kita diberi kesempatan, sehat, bisa melaksanakan secara berkualitas. Dan kita nanti, itu kan orang berkualitas, sudah iman, di-upgrade sama Allah, menjadi la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa, di-upgrade banyak. Jadi banyak di training 1 bulan, oleh owner kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya kalau training murid-murid saya dari seluruh Indonesia ini paling ya 5 hari seminggu. Itu sudah kadang-kadang bosen. Ini panjang 1 bulan di training sama Allah. Hatinya akan di hard wash, dicuci sama Allah. Kesabarannya. Makanya mudah-mudahan outcome daripada Ramadan nanti betul-betul meningkatkan panjenengan sebagai insan yang berkualitas dan berkelas. Enggak tersinggungan. Ya, gak seneng mbek koncone mencap. Apalagi ketemu orang yang toksik, yang NPD, itu kita harus bisa memaafkan, bisa menerima dia. Jangan malah dimusuhi, itu ngantem diri. Pokok kebencian itu akan menggerogoti diri kita sendiri. Dan itu sumber daripada penyakit. Kanker pankreas, kanker payudara. Itu karena banyak pikiran, tidak bisa memaafkan, tidak seneng sama orang. The power of mind, pandanglah orang itu selalu dari sisi positifnya. Sejelek-jeleknya dia, pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya dia, pasti dia punya kekurangan. Yang baik kita kumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Loh, menyamakan pasangan suami istri aja nggak gampang. Menyamakan frekuensi itu, iya ya kok enggak seperti dulu waktu kita ketemu berdua pret. Ya, mari kita mengupdate dan mengupgrade diri. Mengupdate ilmu dan kompetensi, mengupgrade akhlak dan sikap dan komunikasi. Ngomong sama suami, mohon maaf ya. Itu Allah ridho. Salah, ayah itu mesti salah. Gak bisa ya. Yang betul itu bunda. Bunda, paham semuanya bunda. Bunda ini majelis taklim istiqomah. Kita harus wise. Apa ilmu yang kita berikan, kita wujudkan dengan perilaku dan tingkah laku kita. Loh, bunda ini ikut pengajian sekarang makin sabar, makin sayang, makin auranya surgawi. Seperti panjenengan, aura surgawi itu apa? Bersyukur dan memaafkan. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi, Bu, tangan Dani. Paliatif itu artinya mohon maaf yang panas-panas itu ya. Paliatif itu artinya meringankan penderitaan orang lain. Intinya begitu. Lah penderitaan orang lain ya dari fisik. Kenapa kok menderita fisik? Mungkin jarang olahraga. Makanya nanti puasa itu, traweh itu ya sebetulnya olahraga yang bagus. Tapi yang bagus itu sebetulnya kalau kena sinar matahari pagi. Karena tulangnya akan kompak, akan padat.
tulang yang mangkelan itu biasanya tulangnya bolong-bolong, kropos. Dia itu kalau pengajian mesti sikile selonjor, lihatin aja ya. Nek gak sikile selonjor, golek sendenan atau ya itu ya. Nah, tapi kalau yang biasa itu kadang-kadang kan ya juga nyeri ya, mungkin kaku, nanti digerakkan. Pada waktu terawih itu kan gitu ya, mesti kan kadang-kadang kertek, terus bangun kelodak. Itu berarti umur 35 tahun itu sudah mengalami porotik. Makanya sekarang ada menopause dini. Menopause harusnya 40 tahun, sekarang 35 tahun itu biasanya sudah mengalami pause. Itu namanya menopause dini. Makanya itu bisa diantisipasi dengan hati yang bersih seperti panjenengan ini. Emotional detox, nggak ada tersinggungan. Sehat itu yang penting satu, bersyukur. Alhamdulillah. Kedua, ojo sensi. Ya, jangan sensi. Biasa aja lah. Ya. Ketiga, jangan emosi. Jadi orang yang ngamuan itu cepat mati. Orang sing batin terus podo cepat mati. Yang bagus proporsional. Rasulullah selalu tengah-tengah saja. Rasulullah itu mesti tengah. Ya seneng. Jadi Rasulullah itu fleksibel orangnya. Fleksibel Rasulullah, sabar. Kenapa sih Rasulullah sehat itu? Ahli ibadah, ahli sabar, ahli pemaaf, ahli sedekah. Wis ahli-ahli kabeh. Mau saya mangan enggak usah ngeyelan. Gak iso. Mati. Kalau ada orang ngeyelan, apa biarkan nanti mati-mati dewe dah itu. Apalagi orang yang egois merasa dirinya bener, pinter sendiri, itu ndak ada nilainya. Dan orang itu cirinya kalau foto mesti digoleki gambari dewe. Cekrek digoleki gambare. Nek apik kon kirimen mbak, kirimen. Ojo lali, engko lali sampean. Saiki. Tapi nek elek langsung hapusen mbak, hapusen. Cepetan hapusen. Selak beredar. Baru foto. Fisik ojo males olahraga. Apa? Sesuai dengan hatinya panjenengan. Jalan kaki atau apa lah. Wis pokoknya seneng. Nek ndak seneng yang keluar adalah hormon ndak seneng. Namanya kortisol. Yaitu menyebabkan diabetes, keropos tulang, macam-macam. Tapi kalau seneng, endorfin itu kekuatannya 300 kali morfin. Obat yang paling kuat untuk menghilangi nyeri adalah morfin. Kuat itu. Lah, dari dalam tubuh ini kalau panjenengan seneng, bersyukur, happy, bahagia, itu 300 kalinya itu. Berarti kalau panjenengan ada nyeri-nyeri, berarti hatinya panjenengan harus didetoks. Perbanyak istighfar. Nek perlu taubatan sama taubatan nasuha. Baru panjenengan lakukan perubahan pelan-pelan. Cocokkan kita dengan orang lain, jangan orang lain mencocokkan kita. Gak cocok siji gak masalah, gak cocok ambil anakku gak masalah. Dia dari kiri, dari kanan, tapi menghargai. Ayo sarapan, ambil bunda. Ya apa sih masalahnya saja nih, solusinya sing apik ya apa. Fair. Sing masalah itu, gak cocok ambil iku, yo gak cocok ambil iku. Yo gak cocok ambil iku, yo gak cocok ambil iku. Yo gak cocok ambil iku. Yo panjenengan sing bermasalah. Apa semua ini jelek panjenengan tok sing apik? Ndak mungkin lah. Paham ya? In asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Barang siapa berbuat baik kebaikan untuk dirimu sendiri, berbuat jahat kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Makanya orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, self correction. Ramadan adalah self correction. Tapi trainernya adalah owner kita, Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Sing yakin kalau ini dilakukan mesti kebaikan.
di-upgrade untuk la'alakum tattaqun. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Takut kepada Allah. Sekarang takutnya sama orang, sama institusi, KPK, BPK. Dan masih banyak yang takut sama PKK dan Dharma Wanita. Makanya panjenengan bisa merasa bojoku dhisik lemu gagah, saiki kok kuru. Kalau ada ibu-ibu kok obesitas, suaminya biasanya stunting, pasti stunting. Duh, banyak bapak-bapak itu ke masjid mlakune alon, iki bojone kereng, wis jelas kereng. Terus kalau ke masjid nggak pulang-pulang, ngono. Kenapa Pak nggak pulang-pulang Pak? Yang lain sudah pulang semuanya. Saya ngenteni bojoku turu. Lah lihat wajahnya lo wedi terus. Kadang-kadang tidur lampunya dipateni. Ben gak nonton wajahnya. Tapi kalau Pak lihat wajahnya ibu-ibu yang ada di Istiqomah ini, ingin bertemu terus. Rindu dengan ibu-ibu Istiqomah. Alhamdulillah. Makanya ibu kalau menyambut bapak pulang kerja, pakai seragam gini terus. Ojo ganti daster sing suwek, sing beni embrodol, buri dipasangi dom barang. Suaminya kan ingin merangkul, ingin sayang. Supaya ketularan istiqomahnya tadi. Terus bolak-balik senyum. Gak pengen tanya. Nawani gak bulet aing. Loman. Ya itu. Fisik, psikologis gak stres. Sekarang banyak enggak orang stres? Dilihat nanti kalau ada jamaah, dijak omong kok gak respon. Apa? Itu sisa-sisa stres. Tapi ada jamaah kalau enggak ada yang ngejak omong, dia ngomong dewe. Itu cepat dirujuk ke rumah sakit. Berarti dia mensre. Pokok dari 5 orang itu menurut WHO dan Kemenkes itu mesti 1 ono ring aneh. Makanya duduk 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mesti siji ono sing rodok gak beres. Gak usah tunjuk-tunjukan sing nunjuk itu ya berarti sing sakit. Kan nunjuk dirinya sendiri. Ya. Aku gak ngono bu, ya berarti panjenengan ngono. Kan itu ilmu psikologinya kan gitu. Makanya kalau enggak berbuat ya diam aja. Happy aja, fine aja kok. Ya. Sosial kumpul-kumpul. Ya seperti majelis taklim, olahraga, kumpul apa pokok yang baik-baik tapi enggak ngerasani orang. Enggak gibah, itu bagus. Diskusi tentang ya apa bu caranya ngatasi stunting. Bu ya apa saiki banyak kasus-kasus TBC, banyak lansia yang osteoporosis, bagaimana kita? Itu bagus. Kumpul-kumpul. Enggak mau kumpul itu, waduh. Wes meneng batin apalagi introvert. Itu nek gak kena jantung ya kanker. Kan ada ibu-ibu yang tipe ada masalah. Orang hidup pasti ada masalah ya, betul ya? Tapi ada yang tipenya berani ngomong karena komunikasinya bagus. Ya pakai etika komunikasi. Tapi ada yang dipendem. Terlalu khawatir. Penyakit yang bahaya itu kan terlalu khawatir, terlalu takut. Padahal nggak ada apa-apa. Itu namanya penyakit psikosomatik. Psikisnya yang bermasalah. Itu cirinya shopping dokter. Jadi ganti-ganti dokter. Pindah iki dokter yang ngomong nggak apa-apa bu. Pindah mana goblok dokter itu. Jadi dokternya yang disalahno. Dia pindah lagi. Sehingga obatnya banyak. Bingung sing mau diminum. Wong jiwanya yang sakit. Begitu dia istighfar, dia mohon ampun kepada Allah, dia tobat, dia lakukan perubahan pelan-pelan, sembuh. Ketenangan. Tenang. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul. Dia selalu ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah berserta kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Makanya yang bagus itu obat yang manjur istighfar. Terus pun tipu dengkule, alhamdulillah Mbak Yu, astagfirullahaladzim, tambah abuh. Ojo aduh Mbak ini Mbak, aduh, la ing syakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu bersyukur tak tambah. Kalau kamu mengeluh tambah berat.
Yang datang ke saya kemarin tahu ibu umur 35 tahun, wetenge sak minin. Kena kanker kandungan. Orangnya ngecepret, begitu takjak istighfar, dzikir nangis deh. Itu mekanisme untuk pertahanan kita. Makanya sing tengah-tengah. Batin kena kanker ambek jantung, kakean ngomong kena stroke. Mati. Kalau meneng ini, mati. Podo mati ini. Ya ta? Tengah-tengah saja. Fisik jangan masalah, psikologis jangan mikir sing berat-berat. Kabeh dipikir panjenengan cemet, uteke cemet, namanya brain atrophy. Anak dipikir, tonggo dipikir, kantor dipikir, pengajian dipikir, melakukan ini. Tambah ndek, kaboten pikiran. Tapi ibu-ibu majelis taklim istiqomah iki lillahi ta'ala. Semua titipan, sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Alhamdulillah bersyukur. Melaku yang nginceli kan. Alhamdulillah, tidak ada beban. Ya. Pak ada, ini dikeluarkan aja, nanti saya jelungup ke situ. Ini pindah ya, pindah situ aja. Ya. Paham ya? Ayo. Nggih. Sembarang pun, nggih. Ngono nggih. Lillahi ta'ala nggih. Kultural ojo egois, kita bisa menghargai. Belajarlah menerima pendapat orang lain dan jangan memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Tepuk tangan. Pokok siapa yang berbicara kok apik? Yes, aku setuju. Oke, sip. Anak juga gitu. Bunda aku gini, kok ada yang bagus. Yes, bunda setuju. Bunda berdoa, mudah-mudahan apa yang kamu pikirkan, kamu cita-citakan berhasil. Yuk tas sama bunda yuk. Tas, jadi kekuatan. Coba kita tidak sabar, kita egois, kita merasa paling hebat sendiri. Bunda aku gini, belum selesai cerita. Ngerti, paham. Bunda ini anggota majelis istiqomah. Tahu jelas, paham. Pengajian 1 minggu 9 kali. Ngelontok. Anaknya enggak mau teruskan ceritanya. Besok datang dari sekolah, taruh tas, masuk kamar. Loh, kamu enggak ada cerita untuk bunda? Enggak, bunda sudah ngelontok. Bunda sudah paham. Anggota majelis pengajian istiqomah. Paham, jelas, pret. Rugi enggak panjen enggak dijak bicara? Coba, good communication is good listener. Dengarkan, kok apik pujian. Rezeki itu datang terus. Sing pecel ambek tumpang, sing soto. Datang, lah wong seneng kok. Aku rindu sama ibu itu. Kenapa? Dia itu loh ngomongnya enak, selalu optimis, solutif. Mek muncrat. Coba itu tadi orangnya toksik. Orangnya toksik nggak enak. Masih ayu tapi nggak enak omongannya. Kan males kita. Kayak rapat tambah ibu iku ana tulisannya gak ono wonge. Males aku gak iso. Wetengku mules. Ketemu dhek mules. Durung ketemu wonge mules. Nek ono wonge tambah mencret. Paham ya? Tapi ketemu ibu-ibu istiqomah, aku temokno mbek ibu-iku lho sing biasanya pengajian nang istiqomah itu. Enak kok nek jelasno. Kita rindu. Itulah ibu-ibu majelis taklim istiqomah Kediri. Tepuk tangan. Gitu. Saya enggak tepuk tangan berarti enggak yakin. Ya, spiritual nek ibu sudah oke ya. Tidak hanya dekat tapi dicintai sama Allah. Allah cinta kalau kita saling mencintai sesama. Ya, makanya jangan sampai ada musuh terlalu banyak. Itu musuh satu itu terlalu banyak. Enakkan kita dengan orang lain. Ya, iman kita kuat. Ya, imannya 5. Syahadat, sholat, sabar, sedekah, sholawat. Insya Allah selamat. Ya, terus imun harus kuat. Ini masih banyak virus. Tapi alhamdulillah kalau imunnya kuat panjenengan oke. Fit olahraga. Ya, olahraga yang bagus, yang sesuai dengan hatinya. Ojo yang mesti ngene
Neng. Mau stres mbok contoh. Sing liyane apa? Ya, fit, fresh, ndak mikir yang berat-berat. Boleh mikir tapi jangan kepikiran. Jangan menganggap orang-orang sekitar kita itu orang-orang yang ndak potensial. Hati-hati ini pemikiran kita. Bapakmu nggak ngerti. Sembarang direken nggak ngerti ya. Ya awakmu tok sing ngerti ta. Kadang-kadang gitu. Bapaknya meneng. Kenapa ya bojoku kok meneng? Ada yang ngomong ngono. Loh, bojomu apa kok meneng? Lah lagi mangat mbok emplok, lagi mama mbok emplok. Wis pikiran dhewe, Bu. Cemet panjenengan. Nek ayah ya apa ya ngene. Oh iya ya, tak rundingno mbek arek-arek. Saya itu belajar demokrasi di rumah tangga. Anak saya 3 laki-laki semuanya. Enggak ada yang teruskan kedokteran. Anak laki mesti bolone ibuke, betul enggak? Aku mau beli barang, setuju enggak? Bapak mau beli ini, anak 3. Mesti takon ibuke. Boloan sampai ibu, kan biasanya gitu. Sambil suara, 4, anak 3, ibuke 4, banding 1. Kalah saya. Tak terima, demi saya untuk sehat, demi saya untuk baik. Tapi meneh-meneh nek tuku maneh gak tak kandani mbek aku. Wong dipernano wong tuwa kan. Gitu ya. Tapi saya enggak gengsi sama nyonya saya, maafkan Jeng Mas yang salah. Sama anak saya, maafkan Bapak yang salah. Makin tua makin banyak dosa, bukan tambah benar. Ya, kalau kita bisa seperti itu ya, itu sehat semuanya. Lutut ini langsung hilang, nyeri ini langsung hilang. Betul. Ya, bisa. Oke, slide. Ayo ta. Ini cepet-cepetan nanti sing rampe tanya jawab, ya toh? Ojo hanya dapat ilmu, solusi dalam hidup. Betul nggih? Ayo. Slide. Tuh, slide gak dipasang, ini berarti sisa-sisa stres. Ya. Fisik. Oke, terus next. Bersyukur, alhamdulillah menghadapi puasa Ramadan. Wah, bulan yang istimewa. Rasulullah persiapannya 6 bulan. Persis seperti jamaah istiqomah. Persiapannya 6 bulan. Bukan 6 hari. Bukan. Next, silaturahim. Nah ini penting. Makanya pengajiannya Ibu Endang ini luar biasa di mana-mana ya. Keutamaan silaturahim ini saling memaafkan. Sorry ya Bu ya, aku wingi WA aku rada gak enak. Gak apa-apa Mbak, sudah dipikir. Itu selnya langsung membaik. Semua lambung-lambung sing asalnya kerucuk-kerucuk langsung lerem. Lambung stres itu mesti kerucuk-kerucuk. Kerucuk kembung itu berarti belum sarapan. Seperti saya tadi. Kerucuk bret mencret dia ya. Next. Mental health. Psikologis itu orang stres itu biasanya jauh dari Tuhannya. Sedekat sama Allah. Masalah panjenengan itu multiple stress. Financial stress, family stress, apa work stressing. Wis pokok campur aduk begitu matur sama Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Makanya nomor 1 backingnya harus Allah. Makanya obat yang top itu istighfar. Terus scoring dan mapping diri kita sendiri. Aku wis enak, wis alhamdulillah ngene, tapi aku tidur kok belum nyenyak ya. Ada yang gitu ya. Kenapa ya lututku gak waras-waras ya. Makanya cek mangkel ambek tonggone. Maafkan. Otaknya langsung berubah. Ini mengeluarkan hormon endorfin. Gitu. Scoring dan mapping. Kelemahan saya apa? Tahu lokus minorusnya. Kelemahan saya apa? Kebaikan saya ini, tapi kelemahan saya pada aku nek kena apa udarane truk apa asap truk aku mesti sesek. Jadi kelemahannya di paru-parunya. Gitu. Aku nek kena lombok titik mesti mencret. Berarti di usus. Jadi imunnya tahu. Ya, imun itu fit, fresh, fun, food, makanan, fasting. Itu meningkatkan imun. Tapi yang paling cepat meningkatkan imun adalah fulus, duit. Betul. Lah duit ini datang kalau kita banyak sedekah. Selain bekerja keras. Penyakit yang bahaya itu apa sih Bu? Apa? Ada uangnya orang lain katutan ke kita.
Itu bahaya. Panjenengan dapat rezeki dari suami 1 juta. Itu mbok 5.000, mbok 10.000. Itu ada duitnya orang, Allah nitipkan. Makanya kalau sedekah enggak usah nunggu kaya. Kaya itu belum tentu. Tapi dengan sedekah calon menjadi orang kaya. Gitu loh panjenengan itu. Kondisi yang sulit ini ojo malah panjenengan pelit, rapet, salah. Ayo kita menolong. Lah sehat ini triliunan nih. Lah panjenengan tambah rapet, tambah stres. Wes nama panjenengan tambah kena jantung, tambah kenain. Itu pertahankan yang sehat ini. Fabi ayyi ala irobikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih engkau dustakan? Nafas tidak bayar. Pasien saya 1 hari itu butuh 3,6 juta untuk nafas tok, untuk oksigen tok. Itu pasang oksigen tok 3,6 juta. Nah dikembalikan supaya saya 60 tahun itu 100 miliar. Nafas tok. Belum mata, belum idep, belum sembarang. Ada ibu-ibu alis sih diberi Allah malah dikerik. Coba bayangkan. Lah alis sih untuk nahan air ini dikerik. Tadi naik udan ngene terus deh. Ya apa? Ibu-ibu kemarin ngene, Pak Agus aku mau ganti lutut, Pak Agus operasi. Lu tahu harganya tak? Iya 150 sampai 200 juta. Ibu buatannya Allah itu selalu lebih bagus. Ibu mindsetnya dirubah dulu. Aku nggak apa-apa kok, aku sehat kok. Barangkali ibu kurang gerak. Ibu sering coba gerakkan gini. Gak jadi operasi, malah naik ke Bromo sampai tingkat atas. The power of mind, growth of mindset. Rubah mindsetnya panjenengan. Itu kekuatannya di situ. Ini bersihkan dengan istighfar, mindset dirubah dengan positive thinking. Jangan overthinking, overthinking cemet, positive thinking. Jangan overconfident, itu sombong, self confident. Jangan overacting, tapi good looking. Bagaimana good looking? Sering berwudu, baca Al-Quran, memaafkan orang, ya auranya muncul. Iki tembelan skincare. Atine sik burek. Ya sementara nanti raup ya ketokan wajah aslinya. Betul enggak? Tapi nek dari seperti ibu-ibu pengajiannya ikhlas, sering istighfar, zikir, baca Al-Quran, sholawat, glowing. Meskipun suaminya gulung koming, meskipun enggak masalah, tapi ibunya kan glowing dulu. Gitu ya. Ayo next lagi. Mas. IT ini mas. Nah, ya. Jadi harus bedakan stres, cemas, dan depresi. Nah stres itu penyebabnya jelas. Terlilit utang. Kena pinjol. Stres. Tapi kalau cemas itu enggak penyebabnya enggak jelas. Moro-moro tangannya basah. Derdek. Lambungnya kambuh. Itu enggak jelas, penyebabnya enggak jelas. Nah itu kalau terus-terusan enggak diobati, maka lari ke depresi. Depresi itu yang menurunkan semua imun. Ibu kalau diem, imunnya turun. Makanya harus aktif, optimis. Gitu. Makanya kalau ada orang yang begini, orang ini males. Kalau begini, rezekimu tertutup, yang bagus itu begini. Ayo bu, apa bu, enggak apa-apa lagi. Persiapan buka tak? Apa persiapan apa? Takjil ya biasanya ibu-ibu kan di musola masjid kan nyiapkan takjil. Itu gini. Beda orang yang pengen aktivitas aku mau diparingi sehat, iso menolong orang. Beda orang yang begitu sama orang bolak-baliknya gampang sakit yang diemin. Ini enggak punya tanggung jawab deh. Gitu. Ya. Imun turun akhirnya dengan panas, dengan iklim, tenggorokan seri, gampang murus, itu imun turun. Pernah ibu-ibu mengalami kadang-kadang ciri-ciri imun turun itu gatel-gatel. Tidak ada apa-apa, tahu-tahu gatel di badan. Pernah ya? Lansia rata-rata gitu, itu ciri imun turun. Ada ibu-ibu sing bojoku ya gatel-gatel Pak aku tapi dibokong dan selakangan. Itu bukan imun turun tapi gak tahu ganti katok. Ya, jamuren. Ibu kodongnya ganti terus bapaknya katoknya seminggu gak ganti-ganti. Ya, sholat ngene. Itu gatelen, jamuren. Ya, ayo next. Ya jangan depresi. Next. Terus mas. Next terus.
Kadang-kadang kita pernah ya depresi ya, kadang-kadang males, moodnya berkurang, gak enak nafsu makan, konsentrasi berkurang, kadang-kadang gitu. Makanya minum air hangat. Imun bisa meningkat, minum air hangat. Mesti keringetan ya. Air es itu menurunkan imun, air hangat. Jangan umup, nek umup melocot lambin ya. Stres manajemen, orang hidup pasti stres, ojo menghindari stres. Kita kelola stres dengan baik, asal backingnya Allah. 3B, backingnya Allah, bisnisnya dengan Allah. Ya apa bisnis dengan Allah? Kata Allah, kalau kamu ingin balas atas nikmatku, sehat, punya teman, kumpul-kumpul, punya ibu pengajian yang bagus sekali, bantulah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ketiga, berikhtiar bersama-sama, yang kompak sama suami, sama anak, sama mantu, sama siapapun sama orang. Makin banyak teman kita, maka rezeki kita akan terbuka. Ojo pele-pele. Ya, senang semua. Saya kelompok lansia ada, kelompok pengajian ada, kelompok anak muda ada. Senang semua. Kalau pengen bahagia, sweetness, bahagiakan orang lain. Kau akan bahagia. Ojo gampang menyakiti. Makanya orang yang gampang sakit itu karena mungkin dia sering membuli orang. Coba menyayangi orang. Empati. Itu luar biasa. Ya, stres. Termasuk gini ini stress release, memaafkan, bersyukur alhamdulillah, ya aku ya sehat ya, ibu-ibu dipasang selang, kemarin datang langsung dicubles ginjalnya dipasang selang, karena enggak bisa kencing lewat saluran kencingnya. Coba bayangkan, ada yang perutnya segini, ada yang sininya dibolongi, ada yang ususnya dikasih, dia sehat ya alhamdulillah. Ada anggota kita juga sakit, cepat kita ke sana, itu stress release. Itu empati, tapi minimal self management. Self care, peduli terhadap dirinya kita sendiri, itu masuk healing. Tapi kalau memang berat, aku seminggu ini kok dredeg terus ya, kan banyak, kok lambungku gak enak, periksa dokter. Supaya dokter bisa mendiagnosa, mungkin ada tambahan obat. Jangan takut minum obat selama ada rekomendasi dari dokter, ada indikasinya. Yang bahaya itu beli obat sendiri. Pusing, belanja sendiri obat untuk pusing. Lama-lama dosisnya naik, lambungnya kena, ginjalnya rusak. Ada aturannya. Dan jangan takut minum obat. Kalau itu memang ada rekomendasi dari dokter. Makanya kalau stresnya berat ke dokter, mungkin dapat obat penenang. Tapi kadang-kadang dokternya ya stres. Ibu sakit nopo stres, dokternya ngomong pulau piyambak nggih stres, saya stres bareng aja. Apa dokter ndak pernah stres? Pak Agus pernah stres saya. Nah waktu pandemi kan stres, wong teman saya meninggal semuanya. Kita ndak siap apa-apa. Innalillahi wa innalillahi. Betul ya? Di rumah pakai kerobong terus. Teman saya profesor, kompresor, provokator, mati kabeh. Apa meneh sing gaya, kono virusnya langsung mati. Orang gaya itu imunnya turun, ya. Ditambah stres lagi, wong ndak pernah pergi kemana-mana. Hawane takut, dari kantor ke rumah 2,5 tahun, ndak tindak kemana-mana. Sampai di rumah, bagaimana? Wong saya kepala di rumah sakit, ya toh, kepala paliatif. Sampai di rumah, istri dan anak wis nggawa semprotan. Jadi saya seperti coro. Mau masuk rumah seperti coro. Sret, langsung semproti kabeh. Itu. Sak kuat-kuatnya laki-laki ternyata kalah sama superwoman. Bondone mek semprotan tok. Ayo. Mlebu semprot ae. Bolone anak-anak. Wis meneng ae. Makanya kalau ada bapak-bapak di tempat, di kantor marah-marah, itu di rumah takut sama istrinya. Dia melampiaskan. Tapi kalau ada bapak-bapak di kantor kok diem aja Pak Agus, kenapa? Itu hidupnya tertekan dia. Hidup ibu-ibu, tepuk tangan tuh kita. Hidup mama. Tapi yang penting menurut Islam, ojo berlebihan. Betul nggih? Menghormat suami, ngomongnya sing ngalon. Kadang-kadang suami ini lu gak budek ngomongnya buanter. Wes jantungnya lemah, dedek. Ya, kaget sret langsung kick mati. Lu diceluk bojone tambah mati. Kaget.
Lah jantungnya wis ndredeg. Nek jantungnya ndredeg aku ono masalah Bu jantung ndredeg. Ya tak buat no kopi ya untuk supaya jantungnya ayah kuat lagi. Itu yang sip. Cium ya tangannya ya. Mas yo kena apa misalnya suaminya kerja di bengkel kan kadang-kadang ada uli stempet ngene iki gak apa ya. Kayak tambahan lipstikku ya iki saiki larang kabeh skincare. Iki ya uli tak gawe anu ngencengi alisku iki ya. Cek tambah modern. Sing muji Allah. Yes. Sip. Tak ridhoi. Gitu. Tapi nek sing nglodhahi sak bojone. Waduh, endi ya duwe. Munculin sampe ndredeg. Halo Bu. Sepi Bu, proyeknya sepi. Sepi. Ndredeg. Wis. Arep ngombe yo ngene. Ada loh banyak sekarang suami-suami muda-muda itu tangannya keder. Apa Mas tanganmu keder? Bojoku kewereng Pak Agus. Ya cepet dijolno Mas. Tak suruh nuker kan ya, nuker tambah. Next. Ayo Mas. Ya, ayo terus. Ayo. Happy, ibu-ibu happy semuanya ya. Mensyukuri, tidak sensi. Ya tak? Tidak membenci. Coba membenci loh ya. Nek gak kena liver, pankreas dan lain sebagainya. Memaafkan. Wal afina anin nas. Saya lihat ibu-ibu bagus semuanya. Satu bersyukur, kedua memaafkan. Maafin ya Mbak Yo, sama-sama gak apa-apa. Memaafkan. Bibirnya lebar. Ada ndak orang gini? Terus pun tipu kabarnya. Alhamdulillah. Ada ndak? Nek bibir kecil biasanya dia astagfirullah. Nah, mulia. Suaminya pulang, rodok mencureng langsung, ya astagfirullah. Astagfirullah. Bisa ngaji, ibu ngajinya sip. Oke ya? Sip, dituntun oleh Ibu Endang, Bu Haja Endang. Suka berbagi. Makanya pertemuan seperti ini bisa jangan, biasanya berapa? 2 bulan, 3 bulan sekali. Nggak bisa ya tiap minggu lah. Semoga Bu Endang sekeluarganya besar, rezekinya meningkat, balokah. Nggak ada orang kok suka memberi terus kurang, sakit-sakitan. No way. More you give, more you get. Mulai banyak panjenengan sekarang senyum. Ya, sama. Senyum itu syaratnya harus ada pasangannya. Ojo ibu terus di jalan mau ngaji majelis taklim terus. Ya, harus ada pasangannya. Harus ikhlas dan ada pasangannya. Ya, senyum itu sedekah apa enggak? Itu sebetulnya antioksidan dari internal, dari tubuhnya. Senyum tertawa. Enggak usah pakai pil. Itu dahsyat Allah yang memberikan. Orang yang kadang-kadang obatnya kurang senyum, Bu Ibu. Cobalah Bu senyum memaafkan orang, waras dewi. Penyakitnya. Betul. Banyak ibu-ibu tidak bisa bangun itu. Ditonton videoku. Terus saya ditonton video. Tahu tak berdiri. Saya pas pengajian diparani. Loh ada ibu-ibu pengen ketemu. Kenapa dulu tidak bisa jalan Pak Agus. Tak lihatkan videonya Pak Agus. Saya gak ngomong. Ben Pak Agus saya ngomong terus. Akhirnya berdiri sendiri. Hati kekuatannya di sini. Nggih. Sing sabar nggih Bu. Nggih. Di sini ya. Padahal ada ibu marah-marah. Bu sing sabar. Mesti di sini. Nggih. Ada tak gini. Bu, sing sabar nggih Bu, sing sabar. Iki nggone mikir iki, bukan. Mosok ini, Bu, sing sabar Bu, sing sabar. Enggak ada. Ya, Mas terus, ya suka berbagi. Terus, ya. Kalau stres, maka semua kena. Liver bisa kena, jantung bisa kena. Ada keluhan di perut sini, kok enggak sembuh-sembuh. Tembus di belakang enggak? Iya, ada 2 kemungkinannya. Kayak batu empedu ya pankreas. Jangan ngeremehkan. Kemarin ada yang asap lambungku kok ini, ceken yang betul. Ternyata kanker usus. Ada yang lambungnya enggak sembuh-sembuh, mati. Ternyata jantung. Ojo ngeremehkan seperti ini. Ini ada lambung, ada liver, ada ginjal, ada pankreas, ada empedu, banyak. Makanya orang yang sehat itu buang air besarnya harus lancar. Ada yang 3 hari sekali kadang-kadang enggak buang air besar. Saatnya benari. Bagaimana caranya? Olahraga. Yang kedua minum air hangat. Ketiga pepaya.
keempat ada yang bagus nanti musim Ramadan, kurma. Itu seratnya cukup tinggi. Tapi ada yang murah di mana-mana ada, yaitu cincau. Itu seratnya tinggi, itu punya sifat soft tuner. Kotorannya ndak akan keras, lunak. Itu kalau buang air besar gak usah ngeden, selurut. Loh, betul ya, enggak. Karena kanker yang terbanyak keempat adalah kanker usus. Kanker pertama kanker payudara. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Kanker serviks, ibu-ibu atau bapak-bapak? Yang ketiga ada kanker paru, paling banyak. Makanya saya bangga dengan bapak-bapak di sini, tidak ada yang merokok. Tepuk tangan untuk bapak-bapaknya. Bagus ini, kasih contoh yang bagus. Ya di sini tidak ngerokok, tapi di luar saya tidak tahu. Keempat adalah kanker usus, ya itu ya. Itu. Next. Ibu seneng sayur buah-buahan, seneng. Pengen well-being enggak? Bahagia terus. Makanlah apokat sehari sekali. Ibu pengen sehat, kuat dan lain sebagainya, makanlah nanas. Antioksidannya tinggi dan ada anti kansernya. Duh iya, ibu pengen cantik. Makanlah anggur. Anggur ini panjang halus, apalagi minumnya air degan. Wes glowing. Ada yang kayak anggur tapi gak glowing, juwet, keliru. Juwet itu gak glowing, biru lambemu. Juwet. Anggur Jawa. Ya. Ada loh, Allah itu tinggal buah-buahan ada, tinggal syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Ojo perlu makanan, ibu ojo khawatir dengan makanan. Kan di video itu, ojo mangan niki. Yus mati ayo gak mangan. Nyontoh Rasulullah. Secukupnya, makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Betul? Makanya puasa, 12 bulan oke. 1 bulan tune up, di servis sama Allah. Hatinya, fisiknya. Makanya sumut tasihu, berpuasalah niscaya akan sehat. Orang sakit yang berat-berat, pasien saya kanker, Pak Gus saya ingin ikut puasa, insya Allah Bu kuat. Yang penting yakin. Ya, bagaimana minum obatnya? Pindah malam. Buko, berterawih, sahur. Tidak ada masalah, kemarin dicoba puasa Rejab dan lain sebagainya. Tidak masalah, yakin sama Allah. Nek berat gagal ginjal, lihat grade berapa? 3-4 konsultasi dokter. Nek grade 1-2 insya Allah. Puasa aja enggak masalah. Diabetes grade 1-2 apa 1. Nek grade yang berat seizin. Penyakit jantung seizin dokternya. Tapi kalau yakin sama Allah. Bulannya Allah mau segalanya. Kun fayakun, waras ya waras. Betul nggih? Nah menjaga ikhlas istiqomah itu enggak gampang. Ikhlas itu seperti buang air besar. Begitu plung gak usah digoleki man. Kadang-kadang ibu-ibu goleki plung, goleki mau gedang goreng teko Bu Endang nang itu. Lah apa goleki pastel bareng iku ya. Ikhlaskan gitu. Angel ya beramal soleh kan 4 ya. Nisi, niat lillahi ta'ala. Kedua ilmu. Pengen sukses di dunia dengan ilmu, sukses akhirat dengan ilmu, sukses dua-duanya juga ilmu. Itulah pentingnya ngaji itu. Jadi panjangan insya Allah dua-duanya ikut. Tapi kalau orang cerdas, akhiratnya didulukan, maka dunianya akan ikut. Wal akhiratu khairu abqa. Ketiga sabar, proses. Puncaknya adalah ikhlas. Sabar ya angel gak merkakat kok. Betul nggih? Next, ayo Mas. Bebas stres, dekat sama Allah, hati senang, jangan mau minta maaf dan mau memaafkan. Sense of humor. Tipenya orang itu ada sendiri. Lihat ya, ada bapak-bapak kok jalannya ke kantor miring kiri. Ada ya kadang-kadang ya, miring kiri situ. Iki urusannya ambek koperasi. Biasanya gitu. Mesti utangnya akeh. Abet. Nek utang ya harus kerja keras, nyelengi, sedekah ditambah. Betul nggih? Melakukannya ya seimbang. Ya utang ya bayar, ya utang ya bayar, ya utang ya bayar. Kan gitu. Ya apa? Betul nggih? Nah gitu loh. Nek sedekah itu solusi. Karena dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dengan Allah, dan dekat dengan surga. Senyum, ilmu, dan lain sebagainya. Edukasi, ada mungkin guru, dokter. Saya kalau nangan pasien tak jelaskan Bu, ini jam-jaman. Tidak cukup itu. Kalau ibu tidak jelas,
ini HP saya. Ibu nanti konsultasi. Ilmu dikasih Allah. Banyak orang berilmu tapi males nerangkan. Ada yang gitu. Tambah pelit. Dosen titelnya akeh. Tambah angel-angel mahasiswanya. Itu biasanya matinya angel. Kik, 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 kik. Gak mati-mati. Tak takon opo oh iku. Iku dosen killer Pak Gus, killer iku. Sendak kik. Kik, gak mati-mati rek. Kalau orang yang ikhlas baik dengan 3 pilar, kepada Allah dia dicintai, kepada sesama tidak ada musuh, dia suka menolong. Kalau tak bimbingi langsung ini tak seret, kayak tidur. Ini, ayo. Ada yang masih kadang-kadang dredeg, ada enggak? Jantung itu kalau 3 pilar bagus, mesti suaranya dek, 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 dek. Ada sing tak tempel dek. Iki lombok mundak-mundake yang ini ya. Akibatnya jantungan kabeh. Ya. Itu ada yang dredeg-deg hilang, dredeg-deg hilang. Itu pernah terpapar Covid. Ibu kadang-kadang pusing ya, pusing vertigo. Itu satu, kekurangan cairan, minumnya kurang. Kedua, apa? Terpapar virus, pernah terpapar Covid. Dehidrasi bisa, terlalu banyak lihat WA, itu juga vertigo. Tapi nek baca Al-Quran, hilang pusingnya, hati tenang, bahagia. Itulah ibu-ibu istiqomah. Wah, iya. Ya, ada orang kok ini. Itu depresi, hati-hati bunuh diri. Kalau gini, biasanya tensinya naik, cengeng. Mari diseneni bojone, kayak gitu. Kolesterolnya dicek. Yang banyak itu sekarang gini. Duit entek, ya. Gak perek, arep posoan iki aduh, gak bayaran-bayaran. Next. Ada tipe-tipenya sendiri ya. Next, terus lagi. Diabetes itu emotional control. Ginjal, ojo lupa minum. Ya apa Pak Agus yang betul minumnya? Sedikit-sedikit tapi bolak-balik. Ojo langsung. Karena panjenengan sudah di atas 40 tahun. Fungsi penyerapannya berkurang. Sedikit-sedikit aja. Tapi sering. Nek jantung, ojo perasa maneh. Ya. Isian istighfar, dzikir, baca sholawat, baca Al-Quran. Sing apik mbek wong jantungnya sembuh. Ada loh jantung sing aritmia barang itu yang menyebabkan mati mendadak. Mereka kadang-kadang mati mendadak itu stres, tekanan yang luar biasa. Makanya orang sing rodok ndablek titik, iku awet, sehat. Pasien saya kanker stadium 4, bertahan 22 tahun, rodok ndablek. Tambah aku yang, Pak Agus, aku error. Oke, ayo masuk. Ojo error aja, Bu, ayo gini. Sesuk sinar loh, siap. Bu, sinar harus kuat. Pulang dari sinar, ibu lemes, makan yang banyak. Siap Pak Agus. Arep di sinar, dia kuat. Pulang lemes, minum susu, makan terus. Besok datang lagi. Lemes lagi, mau makan lagi. Sesuai alatnya sing wedi. Pasiennya kok mendeli. Alatnya macet. 22 tahun, kanker wis menyebar kemana-mana. Jadi betul-betul hati yang bersyukur, pikiran yang bagus, ucapan yang baik. Tak tambahin zikir ambek tahajud. Sembunyian sholat malam itu mendekatkan diri pada Tuhanmu, menghapus segala perkara yang jelek, menjauhkan diri dari dosa, mengusir dari penyakit tubuh. Di mana-mana tenang, dek kan kontrol naik bemo. Tak ajari Bu, kalau zikir ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dek dijajari copet, dek subhanallah, subhanallah. Copet wedi, wah iki menceleng ini. Copet lunga, padahal zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lah orang nek meneng ngene subhanallah kan wedi dek. Loh, ngomong dhewe. Walat tang, itu dasarnya itu. Makanya kalau ibu, bapak muring-muring langsung, ya subhanallah, 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 subhanallah.
Ayo, terus. Mas, Pak Bambang yang meneng. Kalau ada orang gemuk, ada stres, ada merokok, terus mager, enggak mau gerak, resiko degeneratif. Next. Makanya antisipasinya, mitigasinya, mencegah jauh lebih baik atau enggak? Kurangi nasi. Ibu nek cerdas, makane nasi ojo akeh-akeh. Ibu bebas makan sate, makan nanti lemaknya akan dihancurkan. Tapi ojo sampai anti nasi. Wajahnya akan seperti mayit. Kedua, lolak-lolok. Teman saya ada, loh Mas sampean kok tambah ngene? Aku gak makan nasi Pak Agus. Waduh kayak mayit Mas wajahnya Mas. Terus, karena nasi itu inteligensia. Cuman kalau sudah 40 tahun ke atas nasinya dikurangi. Sayur, buah plus ikan laut atau dagingnya ditambah. Itu yang cerdas. Saya sekarang ngurangi nasi. Ganti lontong. Ayo. Ya. Olahraga ya. Olahraga jalan kaki. Nah, next. Ayo Mas. Kalau ada trigliseridnya tinggi itu resiko stroke. Ya toh? Maka belajar sabar, ojo terlalu capek, ya. Ibu-ibu kadang-kadang ngurmati sembarang di rumah itu, nek gak ikhlas pasti capek, betul nggih? Capek mangkel itu yang menyebabkan tulang-tulang sakit semuanya, ya. Makanya yang ikhlas, gitu. Alhamdulillah. Terus pagi sempatkan kena sinar matahari pagi, supaya tulangnya padat, imunnya meningkat, ya. Gitu nggih. Next, ya. Gejala stroke itu si jeneng ini, terus kawan guyu kan gini mestinya. Iki enggak. Nah, stroke, menceng. Stroke itu, ya. Terus dijak omong enggak bisa. Ada kadang-kadang bapak-bapak lihat TV, tahu-tahu gini, seliwut. Ingat lagi, itu gejala stroke. Namanya TIA, transient ischemic. Ada kebuntuan, terus jalan lagi. Itu biasanya usia 40-50 tahun ke atas. Nek 20 tahun, tahu-tahu ke kantor, datang dari desa ke kantor, terus tahu-tahu seliut, ingat lagi. Itu bukan gejala stroke, tapi belum sarapan. Jadi bawanya harus ke warung. Kalau bapak yang tadi seliut tadi, ke klinik, dilihat ada diabetes, kolesterol, dan kalau saya ngenom 20 tahun kok seliut, ya belum sarapan. Obatnya adalah rawon, pecel, kopi, teh, wah tangi. Gitu loh bedakannya. Nggih, paham nggih? Next. Next terus, pokok cek kesehatan. Nggih. Sinyal bahaya, mager, malas gerak, mamin berlebihan. Jok berlebihan. Orang gemuk itu penyebabnya apa sih? Ngemil. Karena ngemil itu mesti mal, manis, asin, lemak. Maka minumnya harus air hangat. Ojo tambahi es jeruk, es teh. Waduh. Sing hangat, jeruk hangat, enggak apa-apa. Teh hangat bagus, kegelontor deh. Syukur-syukur air putih hangat. Gitu loh, ya. Makan itu. Dan orang gemuk itu biasanya punya sifat emanan. Jadi makanya anaknya gak entek eman iki, bapaknya gak entek. Koncone durung mangan wis awakmu lah gak doyan saya biasane iki. Wong durung dicekel ngomong gak doyan mana. Ya, itu. Kemudian pelit dan lain sebagainya. Merokok. Next. Nah, sinyal yang positif untuk panjenengan. Bagus ini, ya. Semangat, tepuk tangan. Semangat itu 50% keberhasilan, kemauan 30%, action 20%. Itu akan terwujud mimpi-mimpinya. Suami tidak takut istri. Rata-rata suami takut enggak sama istri? Sebetulnya enggak takut, ngalah. Males tukaran, ya. Soalnya kemontar 5 kata, ibu 100 kata. Wis lebih baik gak ngomong aja, pikir-pikiran dewi, cemet tuh anjenengan. Lah apa? Sedekah, seneng olahraga dan senyum tertawa. Itu sinyal positif, itulah ibu-ibu istiqomah ini ya. Next. Nah, sekarang kita menginjak sekali lagi ya, kalau sehat jangan sensi ya. Jangan emosi ya, jangan membenci, mengendalikan diri. Ini saatnya Ramadan. Next. Ramadan. Bulan suci penuh berkah. Amin. Semoga kita ndongorek mudah-mudahan bulan pengampunan. Ya. Ya. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, ya.
introspeksi diri. Orang yang hebat itu introspeksi diri. Bukan menyalahkan, bukan mengeluh, bukan kecewa, dan lain sebagainya. Karena aku. Kalau aku berbuat baik, maka balasannya akan baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Makanya kalau ada punya salah dengan orang lain, kita minta maaf. Kalau dia tidak mau memaafkan, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita niat tulus memaafkan dia. Oke? Ya. Kemudian buan kesabaran, itu yang buan dilipat gandakan pahalanya. Nah, yang paling penting adalah perbanyak baca Al-Qur'an, ya. Itu yang saya 3 dahsyat luar biasa selama pandemi saya. 1 adalah baca Al-Quran, kedua adalah puasa, ketiga adalah sholat malam. Itu dahsyat luar biasa. Bacaan yang dahsyat adalah istighfar, karena itu obat, menggembirakan Allah, dicintai Allah, diampuni segala dosa-dosanya, setan putus asa. Yang kedua adalah zikir. Ya, ini ketenangan. Dan ini perintah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu wa asila. Hei orang-orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Hati kita ini jangan lepas dari mengingat Allah. Ada celah sedikit pun setan masuk. Ini harus dibentengi, ya. Ketiga adalah sholawat. Kita hidup ini pengen cari ridhonya Allah, belajarlah ikhlas. Kalau meninggal mengharap rahmat dari Allah. Apa? Beribadah yang baik, banyak sholawat, banyak sedekah. Ya, itu kuncinya. Tidak sulit-sulit. Kita sendiri yang membuat sulit kita sendiri. Ya, Ibu nanti pulang dari sini harus padang, jelas, enak, sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ayahnya masuk di jalan. Ayah. Sambut. No. Ya, ayah datang. Lu, ayah rek. Langsung pakai seragam ini pengajian. Berdiri. Ayah. Tasnya dibawa, didudukkan, kopi sudah siap. Ini ya, kopinya ya, monggo ya. Ya, minum. Tali sepatunya dilepas, terakhir Said dirogoh. Memberilah dahulu nanti engkau akan mendapatkan, kan gitu. Loh iki suamiku kok anu terus nyoh, pen Bu, pen. Tapi ibu cemberut, anu wis didelik nang kene ae, senang kelek ae nang kene dimpit. Ah, enggak total. Memberilah dulu, nanti engkau akan mendapatkan. Setuju nggih? Next. Nah ini perintah, beriman diproses sama Allah untuk ditaruh di puncaknya. Takwa. Tadi kalau ibu lulus, insya Allah sekarang juga sudah lulus ya, tapi ini dikur. Ibu nanti entengan ya. Dijak apa-apa itu sesuatu yang baik mesti enteng. Iya Bu, aku membantu Bu. Besok pemeriksaan posyandu ya. Oke. Kegiatan apapun nek melibatkan ibu-ibu pasti sukses. Tujuh ndak? Semangat, ikhlas, cerewet. Wis 3 itu. Loh, betul. Ayo, ibu coba ya sekarang sekali tempo nanti ibu tes omongan saya. Posyandu wehno bapak-bapak. Aku pengen tahu, sukses atau ndak? Nek gak bayine ngelundung kabeh. Loh iya, ibu ngetes aja. Ayo, posyandu diganti sama bapak-bapak sekarang. Wis jarno ae. Deteksi stunting barang. Nggak iso. Nah ibu-ibu, ayo, ya mau ikut dong. Kayak nimbang itu. Wah, tepuk tangan untuk ibu-ibu. Makanya ibu-ibu paling gampang masuk surga. Tinggal si jitok menghargai suami. Mas yo elek, anu wis gak popo. Sing penting dikire kuat, sholawate kuat, itu aja ibu wis untung. Kadang-kadang sekarang sing penghasilannya lebih banyak malah ibu-ibu. Betul enggak? Bapaknya malah bu di PHK, bu apa tak kerja. Bu memaafkan si bapaknya. Nah kita salah menempatkan. Gajine akeh, bapaknya nganggur atau pensiunan. Arep ngomong ini lho Bunda. Ngomong apa ya sampeannya? Oh. Mati bapaknya. Iya Bu. Terus senden gini langsung. Nah. Ojo gitu. Malah yang baik, ya aku ridhonono ya. Ayah kan wis tahu berjuang dhisik, saiki pensiun, ayah saiki ibadah berdoa untuk aku tak saiki sing golek rezeki ya. Itu ibu-ibu yang top seperti ibu-ibu istiqomah. No. Setuju ya gitu ya. Ojo sing lebih-lebih itu mentang-mentang loh. Banyak. Suami-suami itu mendadak kadang-kadang gara-gara ndak kroso ibu.
Pak Agus, terus sadar ke tempat saya kepraktekan. Pak Agus, mungkin suami saya meninggal karena saya, Pak Agus. Oh, tak nonton lambene judir. Mungkin Bu, mungkin gini. Tambah tak wedeni ngono mbak aku jarno. Sakno. Ada ndak suami-suaminya yang muncret cilik ngono? Ana. Suamiku lemu ya, iku ndablek suamine bagus ya. Next. Jadi Bapak Ibu ini skemanya iman diproses sama Allah untuk takwa, jangan lupa zakat ya. Oke ya, zakat mal maupun zakat fitrah, yang penting zakat fitrah supaya puasanya bisa diterima sama Allah. Lulusnya adalah sehat, makin sehat. Apa salah satu cirinya? Makin tenang, makin sabar. Berat badannya turun 2 sampai 5 kilo. Ini ono ibu-ibu lulus Ramadan berat badannya naik 10 kilo. Lulus enggak kira-kira? Wong puasa itu diet yang paling sempurna. Makanya saya jaga ini 72, 74 terus saya jaga. Makanya angel istiqomah, maintenance, sustainable, mempertahankan kebaikan, kesehatan, kekeluargaan, harmoni rumah tangga tidak mudah. Makanya setelah puasa disiapkan puasa Syawal, dihadiahi, diiming-imingi. Yang mau mengerjakan itu tidak semua, orang-orang pilihan yang betul-betul bahwa balasannya Allah selalu lebih luar biasa. Lah ya apa? 1 bulan menahan gini-gini, begitu Idul Fitri, mente, opor, terus ada lagi sing sayur sing pakai bubuk-bubuk itu apa namanya, lontong cap gomek, iya tak? Iman ini sok goncang gak karu-karu. Betul enggak? Dihadiahi puasa Syawal dan dikasih kesempatan 1 bulan. Wes enggak usah terus menerus ngambil ini. Itu pun juga enggak semua orang bisa lulus ya. Kemudian akhlaknya makin mulia, makin baik. Kemudian semangat itu ada ibadah. Visi hidup kita kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Lah menyembah itu apa? Ya ibadah. Ibadah itu apa ya? Sholat. Makanya orang yang hidupnya tenang, bahagia, ingat ini resep dari saya. Pertahankan nilai-nilai Ramadan. Yang kedua, pertahankan nilai-nilai umroh haji. Saya doakan Majelis Taklim Istiqomah bisa bergantian tindak umroh haji. Itu mimpinya di sini. Cocok mikiri panci. Kulkas 2 pintu, mobil Avanza, carry. Tindak ke sana, dibelikan sama Allah. Allah maha kaya, maha segalanya. Yang punya alam semesta ini. Ibu aja yang krisis. Ya, oke. Ya, terus mempertahankan. Barangkali Ramadan yang dulu belum maksimal, ayo kesempatan ini kita maksimalkan. Kita siap-siap betul. Setuju? Oke? Fisik kita benahi. Lututku kok begini Pak Agus? 5. Apa kamu? Kontraktur, gerakkan. 2, kropos, maafkan tetanggamu, saudara-saudaramu yang tidak cocok dengan kamu. Ya, syukur-syukur kamu bahagia. 3, kering, disuntik semua. Sekarang kering, disunti'i. Itu kolagennya kurang. Ibu minum susu kolagen, sekarang ada. Betul ya? Degan, bagus. Siwalan, bagus. Kolang-kaling, bagus. Kolang-kaling cau itu makanan kita waktu SD SMP. Betul enggak? Kolang-kaling untuk lutut, cau untuk selurut. Apa gak sehat kan? Murah pisan. Ya tak? Terus orang kan di pasar-pasar ada semuanya. Ya gitu ya. Nah, 4 apa? Keradangan. Oh mungkin ada diabetes, mungkin ada autoimun. Ya itu ada rematik. Itu imun itu. Itu diselesaikan imunnya. Tadi sudah ada 6 tadi. Yang terakhir fulus, duit. Ya. Yang terakhir adalah tulang keroak. Tulang kok keroak? Itu penyebaran dari kanker. Apa kanker yang sering ke tulang menyebarnya? Kanker payudara. Mudah-mudahan Ibu sehat. Ojo mikir yang berat-berat. Kanker penyebabnya apa Pak Agus? Multifaktorial. Tapi pencetus utama adalah stres. Stres bagaimana? Istighfar.
dekat sama Allah, taubatan nasuha, baca Al-Quran, baik dengan orang, memaafkan. Kemudian yang ketiga, sedekah nek bisa. As-shadaqatu daf'ul bala. Ya, jelas ya, itu ya. Keroak. Yang kedua, kanker yang sering ke tulang apa? Prostat, bapak-bapak. Pernah dengar bapak-bapak kena prostat? Karena jarang keluar. Wis tuwek gak tahu metu. Jaluk digetak, jendel. Telungulan gak metu arep jaluk, gak iso yang. Jendel, wis gak iso. Banyak ibu ya sakit karena pada-pada susah. Kan gitu. Sebagai suami istri ojo lali. Lah Pak Agus masih tetap saya. 63, ya apa? Dikempit. Duh, kok guyu? Serius aku ini ndak guyon, nyonya saya itu 62. Wis kempit-kempitan nangis. Caranya banyak, ojo mikir sing aneh-aneh panjang. Saya kalau tidur mesti tak pegang tangannya ya. Karena nyonya saya jam 1 mesti bangun sholat ya. Gitu. Ndak ada bapak-bapak sukses tanpa doa istri dan anak-anak. Makanya ojo sekali-sekali menyakitkan istri dan anak-anak. Suami sukses pasti ada doa istri dan anak-anak yang luar biasa. Tapi kalau ada istri yang sukses, biasanya ada suami yang stres. Gak percaya tak? Wis ta. Kalau ada istri sukses, kebanyakan suaminya mati. Mati wis, mati. Getak tok ngene ae, sret ngene. Langsung. Lho suami dijak omong salah meneng lak wis ngalah sih. Iki diterusno ae. Ya ngene iku mantan maneh mundur. Mantan mundur. Akhirnya mepet gak iso mlayu ngumbul. Baru getun. Menyesal itu mesti di belakang, betul tak? Makanya ibu nek sayang sama suami, mau emosi sama suami, ya pasti ada lah orang itu mau emosi mau bentak langsung ngomong astagfirullah. Arep bantah ambek anake astagfirullah. Itulah ibu-ibu majelis taklim istiqomah. Ya. Next, terakhir. Next. Ya apa persiapan nih Ramadan ini? Satu adalah mempersiapkan niat. Oke ya? Niat karena ini perintahnya Allah. Bulannya Allah loh ya, perintahnya Allah. Wis nek niat ya. Kedua, menata hati. Penyakit hati itu ya Bu ya, datangnya itu pelan-pelan, nempeli titik gak kerasa. Makanya jangan alergi kritik. Jangan memusuhi orang yang mengoreksi kita. Orang yang mengoreksi kita, dia tahu kekurangan kita. Dan kita tidak tahu kekurangan kita sendiri. Makanya ojo dimusuh, malah itulah sahabat yang sesungguhnya. Paham gak? Pelan-pelan. Makanya lepasnya ya apa? Yo istighfar. Istighfar, baca Al-Quran, zikir, lepas, memaafkan, auranya muncul. Wajahnya tetap tapi auranya muncul. Itulah ibu-ibu pengajian istiqomah. Alhamdulillah, injih. Mboten menapa-napa, mboten. Injih. Menjaga fisik tetap olahraga nggih. Olahraga ya. Olahraga. Saya dulu pemain sepak bola, karate, juara tenis. Begitu 60 tahun saya goes sama jalan kaki plus pimpong kadang-kadang. Tapi saya pernah menemukan olahraga yang terbaik pada waktu pandemi. Di mana semua orang susah. Innalillahi wa innalillahi. Tidak tahu di tempat panjenengan pernah dengar seperti itu enggak? Loh yang mati kok pensiunan kabeh. Lansia toh. Imun turun, banyak komorbid, terus gampang cemas. Nah saya kan 60 lebih. Ajak nyonya saya juga 60 lebih. Ajeng keluar, kita harus olahraga. Kita harus semangat, kita harus keringetan. Disitulah saya menemukan olahraga yang terbaik pada waktu pandemi, yaitu golf. Golf itu memang terbaik. Tapi golf itu wong Jawa, nyapu omah. Ya. Nyapu. Gak ada incer-inceran nih, pokoknya nyapu. Loh, gobios loh itu temen-temen gobios.
Terus bagaimana meningkatkan imun? Kan nyonya saya itu dulu teman satu kelas. Terus tak cuntui iku gak munggah-munggah. Akhirnya wis melok aku nang omah wis tak ramutin. Jadi saya seperti teman, kalau mau sedih itu ya ngambil kursi di teras halaman kudang-kudangan dhewe. Tak ting. Pok ami-ami belalang kupu-kupu. Lucu nyonya saya itu ya, seneng aku. Tapi senengannya satu, duit. Wis satu tok itu, Pak. Kok apa Mam? Mam kok gliyer apa? Ngerti aku langsung ambil lembaran merah tak tempel. Pelek langsung nyeteliko mbah-mbah. Ya. Menghitung harta. Bu, Ramadan celengan-celengan dibuka untuk sedekah. Betul nggih? Wis sak mampune. Nek meneh ndak ada ya kita berbuat baik, nulung orang. Melok nyiapno takjil, melok nyiapno apa kegiatan apa nuzulul Quran apa ya. Terakhir adalah mental sukses. Harus punya optimis, semangat, mau berubah, inovasi dan tulus ikhlas. Betul nggih? Osmit itulah modal kita. Sehat fisik tetap olahraga. Olahragane ya apa sing apik Pak Agus? Kalau panjenengan setelah subuhan pagi ya boleh. Kalau ndak kuat ya mau buka ndak apa-apa. Tapi harus gerak. Justru nek mendekati buka enak, keringetan terus tolong kalau buka jangan es ya. Kolak ya ojo sing es, jangan es. Kolak hangat atau biasa lah, pokok teh hangat. Supaya kenal dulu ya, terus baru takjil, terus lebih baik sholat dulu. Supaya makan yang berat ojo langsung. Itu kan puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Kadang-kadang ibu-ibu jam 4:30 sepedaan keliling, UMKM, ikut tuku. Aku pengen jangan asem, aku pengen tempe bacem, aku pengen tempe disiapkan di meja kabeh. Wis siap. Begitu wis adzan, minum teh sama kurma 3. Kok wis marga ya. Betul ya gitu ya. Makanya enggak boleh serakah. Aku sudah pesan sama nyonya saya. Menunya ojo terlalu banyak, buang nanti. Ya 1, 2 lah. Enggak pengen iki ya iki. Gitu. Tapi ya kudu sing komplit ana iwake. Kalau sudah tua itu makan sing enak-enak. Wis tua dikai kolup ae tambah. Arep terawih lho mlakune ngene. Wis adzan gak tekan-tekan. Lah kolup mau iku mau godhong-godhongan boleh, tapi kan sing bagus itu ya kalau bapak-bapak ini ya. Mujair, lele. Tapi dari situ yang paling bagus adalah ikan kutuk, ikan gabus. Karena itu albumin. Albumin itu mahal. Dulu segini 1,5 juta, sekarang 3 juta. Sama putih telur. Ya, banyak ikan. Tapi nek sate bebek boleh, enggak apa-apa. Makan itu yang bahaya mek 2. 1 berlebihan, kedua gak ngejak koncone. Iki yang bahaya. 2 itu tok, ya. Gak usah takut makanan. Kayak buah-buahan takut sini. Ya Tuhan, aku ini bebas, yang penting nyontoh Rasulullah. Kalau makanmu enak-enak, imbangi olahragamu. Supaya kalau keringetan ini bisa luntur lemaknya. Gitu loh. Kan pernah dites teman saya. Duren gak oleh. Duren ini makanannya wong sip. Serotonin, lemaknya, lemak tak jenuh, bagus untuk jantung. Durian itu bagus untuk jantung, bukan mematikan jantung. Sing mematikan jantung ya omele panjenengan niku. Getakane panjenengan niku ngalang-alangi durian langsung. Durian itu enak aku. Alhamdulillah ya Allah makan durian. Bismillahirrahmanirrahim, tambahi kesehatanku dengan durian ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan durian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya dikasih durian musangking lokal dari Wonosalam. Sip, jos. Nek dari luar itu sedikit 400.000, ini ada. Durian itu kalau habis makan terus itu kulitnya dikasih air terus kemu, hilang netral. Bukan durinya yang dimakan, itu yang bekasnya ini. Ya makanya makan durian itu sak kulite itu berarti bukan durinya. Ya ada antinya. Allah sudah menciptakan, syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi sedekahmu. Kan gitu.
Teman saya beli durian 5, besok cek kolesterol. Nggak naik kolesterolnya. Kenapa? Ngajak koncone. Jadi sehingga sing naik ya koncone iki mau. Sing dia